93,1 MHz dan FM 98,6 MHz. Telepon 0281 632 336, SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRI Pro1 Purwokerto, Facebook Pro1 Purwokerto. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Baik, pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Pro1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Citra kembali hadir tentunya. Kali ini kita sudah ada dalam acara Dialog Purwokerto pagi ini di edisi hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 yang tentunya akan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah sempat kita sampaikan juga ya bahwa topik kita pagi hari ini yaitu mengenai sadar lalu lintas usia dini dan juga tantangannya. Pendengar, meningkatkan kesadaran berlalu lintas usia dini ini sangatlah penting. Adanya edukasi dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, terutama bagi anak-anak sedini mungkin dilakukan agar membangun sifat manusia yang taat aturan dalam berlalu lintas. Karena dengan taat berlalu lintas, maka ini akan terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Dan bagaimana cara membangun kesadaran berlalu lintas di usia dini? Dan kira-kira apa nih tantangan yang akan dihadapi? Pagi hari ini kami sudah bersama dengan 4 orang narasumber kami yang sudah hadir di studio yang akan membahas terkait dengan topik kita pagi hari ini. Tidak lupa juga pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami untuk berinteraktif, atensi dengar Anda tentunya kami tunggu di 02816323336 atau bisa juga melalui WhatsApp di 08112540911. Baik, sebelum kita ngobrol, kita kenalan dulu nih dengan narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama, selamat pagi, sudah ada Ibu Okti ini ya dari Polresta Banyumas nih. Selamat pagi Ibu Okti. Selamat pagi. Apa kabarnya? Sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, iya. Semangat ya. Harus. Apalagi ini awal bulan. Oh iya benar. Jadi harus lebih semangat harus lagi. Lebih ya. semangat. Plus lagi. Ya, Ibu Okti tidak sendiri, bersama juga dengan Bapak Supeno nih ya dari Polresta Banyumas. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Citra. Sehat semangat juga ya Pak. Iya. Pro1 FM ya. Iya, Pro1. Ya, selamat pagi. Dan pagi hari ini Pak Supeno ini paling ganteng ini. Iya. Karena di sini semua cewek ya. Iya. Baik, kemudian berikutnya ada siapa lagi bersama dengan Ibu Ina Yukawati. Beliau adalah Kepala Himpaudi Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Bu Ina. Selamat pagi Mbak Citra. Sehat juga ya, Bu ya. Alhamdulillah, ini kesempatan yang luar biasa pagi hari ini. Iya, baik. Ya, cerah. Alhamdulillah ya. Baik, kemudian juga bersama dengan Ibu Suwarti SPSI MSI dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Citra. Alhamdulillah sampai di sini. Alhamdulillah ya sampai di sini dan bisa berjumpa, bisa ngobrol-ngobrol nih. Iya, betul. Baik, terkait dengan topik kita mengenai sadar lalu lintas usia dini dan juga tantangannya. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, bisa dijelaskan dulu nih kalau oleh Ibu Okti dulu nih barangkali terkait dengan ketertiban lalu lintas khususnya di Banyumas sendiri seperti apa sih sebenarnya Ibu? Ya, baik, bisa kami sampaikan gambaran umumnya. Untuk saat ini sebenarnya sudah cukup baik, namun perlu kami informasikan bahwasannya untuk wilayah hukum Polresta Banyumas atau Kabupaten Banyumas sendiri, angka fatalitas laka lantas tertinggi itu ada di Banyumas untuk saat ini di wilayah Polda Jawa Tengah, di mana itu rata-rata korbannya adalah di usia produktif, dari umur 25 sampai dengan 45 tahun. Itu rentang perhitungannya, di mana penghitungannya 2 tahun kita mempunyai 9 titik black spot atau daerah rawan kecelakaan yang ada di Banyumas. Oke. Kemudian untuk kesadaran masyarakat tentunya kita tidak pungkiri bersama sejak diberlakukannya penindakan pelanggaran lalu lintas melalui mekanisme ETLE yang terjaring pun juga luar biasa banyaknya.
Begitu ya. Iya, baik. Kemudian tadi terkait dengan banyaknya yang terjadi kecelakaan khususnya di Banyumas sendiri nih. Upaya apa sih Bu sejauh ini yang dilakukan untuk menekan ya tadi kecelakaan lalu lintas juga dan juga angka pelanggaran yang tentunya tadi banyak juga ternyata yang tertangkap ya oleh Adlai itu sendiri ya. Betul. Bagaimana Ibu? Ya, kami kebetulan berada di unit Kamsel Keamanan dan Keselamatan, di mana salah satu unit subnitnya adalah subnit Dikmas Pendidikan Masyarakat untuk mengedukasi sebagai salah satu upaya preemptif kami, di mana sasarannya itu ada anak usia dini, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, yang rata-rata dilaksanakan setiap bulannya itu ada minimal itu tetap dilaksanakan ya. Misalnya minggu ini dari sasarannya dari TK maupun playgroup, kemudian minggu depannya SD, seperti itu secara kontinu. Itu untuk upaya preemptifnya. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan survei daerah rawan kecelakaan. Sebenarnya apa sih yang selama ini menjadi penyebab kecelakaan di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, yang di Banyumas itu ada 9 titik black spot. Memasang himbauan, kemudian kami juga mengedukasi masyarakat melalui flyer maupun himbauan melalui medsos kami, baik itu di Instagram, Twitter maupun di Facebook. Oke, baik. Mungkin Pak Suparno bisa menambahkan deh Pak terkait dengan tadi daerah-daerah rawan yang termasuk 9 titik itu tuh di mana saja nih Pak? Iya, ini untuk black spot memang kita punya 9 titik ya. 9 titik. Ada kebanyakan ada di jalur-jalur jalan nasional kebetulan, untuk yang jalan kabupaten hanya 1. Jadi memang di jalur utama semua itu jalur arteri ya. Di Sumpyo ada 2 titik, kemudian di Wangon ada 2 titik juga, kemudian di Cilongok, kemudian yang jalan provinsi ini ada di Baturaden, tepatnya di ruas depan GWK. Itu memang sangat rawan sekali. Yang kemarin terjadi terakhir adalah yang Trans Banyumas yang menimpa rekan kami di Trans Banyumas. Adapun upaya-upaya tadi yang sudah disampaikan sama Bu Okti, bahwa selain itu kita juga bekerja sama dengan instansi terkait. Kita ada program Road Safety Partnership Action ya. Jadi untuk menganalisa titik-titik rawan kecelakaan itu, black spot, apakah di sana itu penyebabnya dari human error ataukah dari faktor jalan, infrastrukturnya yang memang kurang memadai. Seperti itu. Jadi upaya-upaya kami memang sudah sangat maksimal, namun demikian akibat dari kesadaran mungkin ya, kesadaran masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan berlalu lintas ini yang menurut kami masih sangat kurang. Jadi memang kami memaksimalkan edukasi Dikmas kepada masyarakat baik terorganisir maupun tidak terorganisir. Iya, baik. Dan berdasarkan survei ini biasanya karena apa nih Pak yang terjadi? Sementara ini memang masih faktor human ya. Masih faktor human, kurang hati-hati, di tikungan dia menyalip dan lain sebagainya. Jadi faktor-faktor itu yang kemudian faktor keburu-buru itu biasanya sangat potensi untuk menimbulkan laka seperti itu. Iya, baik, terima kasih sekali nih Pak Suparno. Kemudian Ibu Ina nih dari Himpau di Kabupaten Banyumas sendiri. Kalau terkait dengan gerakan nih Bu yang dilaksanakan oleh Himpau di sendiri dalam proses meningkatkan kesadaran berlalu lintas khususnya untuk anak-anak usia dini ini seperti apa nih Bu? Iya, terima kasih Mbak Citra. Ini alhamdulillah kesempatan yang luar biasa karena kami dari Himpaudi memang sangat membutuhkan juga, barangkali dengan momen ini nanti ada tindak lanjutnya. Kalau strategi kami di pembelajaran anak usia dini sendiri itu kami sudah melakukan melalui pembiasaan dengan mengenalkan ya rambu-rambu lalu lintas, kemudian temanya pada saat anak-anak melakukan itu bermain peran, tepuk, bernyanyi. Nah itu kita kenalkan, hanya sebatas mengenalkan kalau di anak-anak usia dini, sehingga fundamen itu akan kuat melekat di memori anak-anak. Kenapa sih anak-anak nggak boleh melanggar
aturan lalu lintas dan lain sebagainya demi keselamatan anak itu sendiri. Kemudian ya tadi hanya sebatas pengenalan-pengenalan dengan pembiasaan-pembiasaan di tema transportasi, kemudian tema profesi. Nah ini profesinya Bapak polisi. Bahkan banyak lembaga-lembaga yang sudah kerjasama dengan pihak kepolisian, polisi sahabat anak ini sudah kita lakukan sejak dini. Jadi anak-anak tidak akan takut dengan polisi. Kemudian tahu batasan-batasan apa nih yang anak-anak harus lakukan. Nah, kemudian juga sudah adanya parenting edukasi terhadap orang tua. Karena ini penting sekali. Ketika di sekolahan diberikan pembelajaran, anak tidak boleh melanggar aturan lalu lintas, kemudian anak bagaimana menjaga keselamatan dirinya. Tapi ketika dengan orang tua di jalan raya, orang tuanya melanggar. Nah ini kan tidak ada gaya sambut. Nah ini yang terjadi faktanya seperti itu. Tapi insya Allah kalau di PAUD sendiri kita sudah maksimal karena banyak hal yang sudah kita lakukan. Kemudian dengan bermain peran, anak-anak menjadi polisi dan temannya nanti seolah-olah menyeberang jalan bagaimana, aturannya bagaimana. Kemudian rambu-rambu lalu lintas dengan APE, alat permainan edukasi, yang itu yang sangat membantu karena ketika dari dini kita sudah kenalkan, kita dengan pembiasaan tadi, alhamdulillah anak-anak jadi sudah paham. Jadi menurut saya kalau di PAUD sudah cukup kuat untuk memberikan itu. Nah, kembali lagi nanti kalau di jenjang selanjutnya ini PR bersama. Karena yang melakukan parenting itu sepertinya hanya di PAUD, di SD dan di SMP. Jenjang selanjutnya itu sepertinya belum tersentuh seperti itu, Mbak Citra. Berarti kalau menurut Ibu sendiri sebenarnya kalau di PAUD ini nih sudah cukup efektif ya Bu? Insya Allah sudah, karena lembaga-lembaga itu ada tema-tema yang mengarah ke situ untuk keselamatan anak, keselamatan diri sendiri, seperti itu sudah cukup bagus ya. Baik, terima kasih sekali nih Ibu Ina. Kemudian kita beralih dulu ke Ibu Suwarti nih dari Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kalau tanggapan dari Ibu sendiri nih Bu mengenai penanaman kedisiplinan dalam berlalu lintas khususnya untuk anak-anak usia dini seperti apa Ibu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang banyak sekali kasus-kasus yang sebenarnya itu banyak dilakukan oleh pelanggaran-pelanggaran itu oleh orang dewasa. Tetapi karena anak-anak itu kan mengikuti, ya mereka ikut menjadi korban. Jadi perlu ada 3 poin penting ya. Yang pertama, mungkin sebelumnya kita perlu ketahui dulu bahwa ada mitos-mitos yang menganggap bahwa anak itu yang pertama adalah miniatur orang dewasa. Ada yang mengatakan begitu, atau orang dewasa kecil gitu. Padahal itu salah gitu. Anak itu adalah satu individu yang mereka memiliki pemikiran, perasaan dan perilaku yang unik, yang berbeda, dan mereka menyimpan potensi yang sangat besar. Nah, yang harus kita lakukan yang pertama yang tadi sudah dilakukan oleh di PAUD mungkin ya Bu Ina jelaskan tadi adalah pembiasaan. Itu betul gitu, karena tadi mereka punya potensi gitu. Nah di dalam Al-Quran sendiri di surat At-Tahrim itu kan mengatakan bahwa Allah itu memberikan fitrah pada manusia itu ketakwaan dan kebatilan gitu. Jadi ada sisi baik tapi juga ada sisi buruknya gitu. Nah mana yang kemudian dioptimalkan oleh orang tua, karena memang tugas orang tua untuk mengembangkan potensi itu gitu. Nah yang pertama adalah pembiasaan, bagaimana sering dikondisikan gitu, misalnya tadi kalau jalan ya di sebelah kiri, misalnya kalau nyebrang yang tidak asal lari, tengok kiri kanan, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah modeling atau contoh, misalnya tadi di sekolah sudah dicontohi, diajari gitu ya. Nah ketika di rumah atau pas diantar ke sekolah merah langsung bus gitu misalnya. Dan banyak terjadi ya. Banyak betul gitu. Atau reteng kiri belok kanan, nah misalnya gitu ya. Yang suka jadi slogan-slogan gitu ya, jangan melawan mak-mak gitu ya, karena susah untuk diprediksi
memprediksi gitu. Ya jadi modeling gitu. Nah kadang-kadang yang menjadi model kan tidak hanya orang tua gitu. Jadi makanya kita perlu pantau gitu yang jadi idolanya anak-anak itu siapa gitu. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Jadi jangan lupa sering-sering melakukan komunikasi terhadap anak. Biar kita tahu bahwa pemahaman anak itu seperti apa. Ketika melihat orang kok reteng kiri belok kanan itu menurut anak bagaimana? Betul atau tidak? Kalau misalnya sudah kuning kok malah maknya ngebut, nah gitu ya karena mau merah gitu ya, atau mau bukan buru-buru karena banyak yang harus dilakukan gitu. Nah itu seperti apa gitu? Ya kadang-kadang kan anak biasanya secara spontan dia akan mengatakan, loh merah mah nggak apa-apa belum lama kayak gitu misalnya. Karena memang biasanya yang tua ya. Betul gitu. Nah itu kan berarti ada kemungkinan informasi yang masuk ke anak itu berarti nggak apa-apa. Kalau buru-buru itu berarti nggak apa-apa, boleh gitu. Buktinya mak saya ikut gitu melakukan gitu. Nah ini yang seringkali kita melalaikan itu, artinya mengkomunikasikan gitu, bahwa apapun yang kita lakukan itu sebenarnya bagi anak karena dia memang potensinya sangat besar ya, ibaratnya seperti kan kertas putih gitu, jadi apapun itu masih bisa masuk gitu. Nah itu terekam kuat gitu. Nah ini yang perlu dikomunikasikan. Kemudian juga ketika ada pemahaman yang salah, nah ini perlu diluruskan gitu, bahwa kadang-kadang anak saja misalnya, mah kok dilanggar mah nggak apa-apa buru-buru. Nah misalnya kayak gitu. Ya, berarti kalau buru-buru boleh makan gitu ya. Kadang-kadang malas menjelaskan biasanya gitu. Anak lebih kritis gitu. Ya, betul. Kadang orang tua malas menjelaskan atau memang lagi banyak urusan gitu, banyak yang dipikirkan. Nantilah penjelasannya nanti misalnya seperti itu. Nah, ini sudah terlanjur masuk ke memori anak dan itu perlu mungkin perlu waktu lama untuk mengoreksi gitu. Nah, yang kaitannya dengan model itu saya katakan tadi tidak hanya orang tua, bisa mungkin film-film gitu ya di tayangan-tayangan gitu, atau kemudian juga keluarga, kakak misalnya, lingkungan, atau ayah lingkungan sekitarnya. Nah ini dengan adanya komunikasi tadi harapannya informasi-informasi atau pemahaman yang salah itu bisa dikonter sedini mungkin gitu. Oke, baik, terima kasih sekali nih untuk Ibu ya. Baik, kemudian Bu Okti nih saya yang tanya juga terkait dengan kalau menurut Ibu nih, mengapa sih Bu perlu diadakan kegiatan pendidikan keselamatan berlalu lintas khususnya untuk anak usia dini? Iya. Kalau dari Polres tadi seperti apa? Iya, tadi sudah kami sampaikan di awal, di mana itu sebagai salah satu upaya preemptif kami membentuk karakter anak sejak usia dini, menanamkan kesadaran berlalu lintas, di mana kita ketahui bersama usia emas di usia dini itu kan daya ingatnya cukup melekat sampai dengan dewasa. Meskipun memang banyak sekali faktor eksternal setelah dia lulus dari jenjang awal ya. Terus itu juga sebagai salah satu langkah kami untuk istilahnya menggugah kesadaran, di mana ibaratnya misal nih kalau orang tuanya melanggar, mah itu lampu merah, kan setidaknya ada rasa malu, saya ditegur sama anak saya sendiri loh, harusnya begitu. Harusnya seperti itu. Dan perlu diketahui Mbak Citra, memang pada saat kami melaksanakan kegiatan edukasi kepada anak usia dini, baik itu sasaran Dikmasnya misalnya itu dari playgroup maupun TK, kemudian tataran pelajar baik itu SD, SMP, SMA maupun mahasiswa, ini secara realita ya kami di lapangan lebih enak ngajar yang anak usia dini loh. Mereka misalnya duduk tenang apa itu tuh sangat antusias dan sangat menikmati proses pembelajaran, di mana kita juga menyesuaikan ya. Misalnya nih saya ke sekolah kami ada mempunyai perpustakaan keliling namanya Bastu Cendekia, di mana kami juga berperan nanti di situ bercerita, mendongeng, mengenalkan rambu, ada pula badutnya. Jadi mereka sangat lebih tertarik begitu. Terus di lain itu juga kita menanamkan dulu ada mindset bahwa
jangan nakal nanti ditangkap polisi. Nah, iya. Jadi anak-anak tuh udah takut dulu ya lihat polisi. Iya, takut sama polisi. Gak mau makan nanti tangkap Pak Polisi. Iya. Bener-bener kita pengen menjalin bahwa polisi itu ya memang sahabat anak gitu sejak usia dini itu seperti itu. Oke, baik. Kemudian sejauh ini untuk program barangkali ya, ataupun upaya-upaya dari Polresta Banyumas sendiri untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas sejak usia dini ini apa saja nih Pak Supeno? Tentunya kami dari unit Kamsel Satlantas Polresta Banyumas itu tentunya programnya sebenarnya banyak sekali ini. Ada PSA tadi, Polisi Sahabat Anak, kemudian Polisi Goes to School, kemudian Polisi Goes to Campus, dan Polisi Goes to Office. Seperti itu. Jadi memang sasaran kami adalah masyarakat terorganisir dan tidak terorganisir. Kita harus menjangkau seluruh Kabupaten Banyumas. Tapi memang kita selama ini fokus kepada masyarakat yang berada di seputar jalur rawan laka, jalur rawan kecelakaan lalu lintas. Jadi itu prioritas kami. Namun demikian tidak mengabaikan ke yang lain. Jadi kami sangat open terkait dengan, biasanya dari instansi itu bersurat ke kami untuk memberikan edukasi kepada mereka. Dari perkumpulan juga sama, misalnya ada paguyuban ambulan misalnya, kemudian paguyuban supir truk seperti itu. Jadi mereka berkenan mengundang kami pun sampaikan edukasi dengan katakanlah ya memang versi mereka yang sudah dewasa dan lain sebagainya. Kemudian kita kaitkan dengan kendaraan-kendaraan yang banyak terlibat kecelakaan seperti itu. Kendaraan berat misalnya kan ada yang overload, overdimensi dan lain sebagainya. Itu memang kita edukasi untuk tidak melakukan modif-modif yang memang membahayakan. Yang sekarang lagi ngetren ini Mbak, ada paguyuban odong-odong ini yang kami agak kesulitan. Apa ini paguyuban odong? Odong-odong itu kan kendaraan yang dimodif sedemikian rupa. Dan itu maaf ya Bu, mak-mak lagi yang biasanya ngomong anak itu yang lewat kampung-kampung itu. Mungkin dalam forum ini mungkin perlu kami sampaikan bahwa odong-odong itu bukan kendaraan. Jadi kami sebenarnya sudah membuat surat tapi belum kami distribusikan ke instansi terkait masih banyaknya sekolah ya, kemudian paguyuban mak-mak PKK, dawis dan sebagainya itu biasanya mau healing mau jalan-jalan ya, mau ke Menara Padang pakainya odong-odong. Padahal odong-odong itu kendaraan yang dirakit sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi standar keselamatan. Dan itu kebanyakan menggunakan kendaraan-kendaraan yang tidak ada surat-suratnya. Makanya kami katakan bahwa itu bukan kendaraan. Karena apa? Ketika terjadi musibah itu nggak bisa tercover jasara harja seperti itu. Nah, ini kan menjamur nih di Purwokerto. Kami cukup kewalahan ketika melihat mereka masuk kota. Mereka bisa beroperasional hanya ada di lingkungan wisata. Tapi mereka ada yang dari Bumiayu ke Menara Pandang coba Mbak Citra. Waduh, saya dan itu penumpangnya nggak hanya ibu-ibu saja loh, ada anak-anaknya juga. Itu kan ngomong itu, ngomong. Ya memang murah, mungkin silir juga ya. Jadi tapi itulah. Jadi saya sampai mengedukasi kepada rekan-rekan pengemudi itu, kemudian ya banyak sekali tukang ojek baik yang konvensional maupun yang online, semua kami edukasi seperti itu. Baik. Kemudian dengan banyaknya tadi nih cerita-cerita dari Pak Supeno juga dari Bu Okti sendiri terkait dengan hal-hal kecil yang kesannya mungkin sepele tapi ternyata itu sangat berefek yang tidak baik juga ya. Ini bagaimana nih kalau untuk metode edukasi yang barangkali disampaikan oleh Polres sendiri terkait dengan tadi ya untuk keselamatan berlalu lintas sendiri seperti apa? Sebelum dijawab kita terima telepon dulu sudah. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dari siapa di mana ini? Dari Garut, Jawa Barat. Dari Garut, Jawa Barat ini ya. Monggo silakan. Ini sama Mbak Citra ya. Iya, dengan Citra. Silakan. Ya, selamat pagi Bapak atau Ibu narasumber. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum. Saya dari Limbangan, Garut. Waalaikumsalam. Mungkin kalau ke daerah Bandung pasti bakal
bisa lewat ke tempat saya. Baik, yang ditanyakan apa nih Bapak? Silakan. Ini masalah odong-odong ya. Memang masalah odong-odong di sini juga Pak, di desa kami begitu banyak kan, terutama yang para ibu-ibu yang tadi kan sambil mengasuh anaknya odong-odong. Nah tadi kata Kak Bapak tidak dijamin kan selama jasa harga seperti itu. Memang betul Pak, di sini kan yang namanya kendaraan umum itu jelas dia punya uji trayek, ada uji kir, selain STNK itu kan jelas yang legalitasnya kan itu tidak ada legalitasnya kan masalah odong. Tapi di sini kenapa banyak semarak begitu odong? Bahkan bukan ada PH di perkotaan yang sering juga lihat di Bandung kan, ke kota itu odong banyak di antaranya. Nah, kenapa ini pihak yang terkait itu tidak ada semacam memberikan teguran terhadap pengusaha odong-odong itu yang saya katakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih ya untuk AA yang ada di Garut sana ini ya. Monggo, mungkin bisa langsung dijawab dulu saja nih. Monggo. Silakan. Terima kasih Pak. Siapa tadi yang dari Garut? Ahmad Fauzi kalau tidak salah. Oh ya Pak Fauzi. Salam dari Purwokerto untuk Garut ya. Jadi memang benar sekali fenomena penggunaan odong-odong untuk ya sebenarnya bukan mak-mak saja sih yang pakai ya, mohon maaf ya. Biasanya anak-anak. Jadi memang kami di Banyumas sudah melakukan upaya-upaya edukasi kepada mereka ketika melihat mereka, kami himbau untuk tidak beroperasi di jalan raya karena itu sangat berbahaya. Kemudian tindakan kami biasanya kami panggil pemiliknya, kemudian kami diedukasi sedemikian rupa seperti tadi sampai bahwa hak-hak untuk menerima jasa raja dan sebagainya itu tidak bisa, dan semuanya nanti akan tanggung jawab supir. Saya pernah sampaikan kepada mereka kejadian yang di Purbalingga dulu kan pernah ada yang membawa anak-anak kemudian masuk ke got dan anaknya pada patah tangan, patah kaki dan sebagainya. Itu semuanya tanggung jawab supir, kan kasihan supirnya. Sampai seperti itu kami sampaikan kepada mereka sehingga mereka menyadari bahwa kemudian tidak beroperasional di jalan raya seperti itu. Jadi memang ini efeknya sangat besar, baik itu terhadap Kamtibmas juga karena mereka berjalan itu menggunakan jalur jalan yang memang ada trayeknya angkot. Jadi akhirnya apa? Muncul permasalahan baru baik dari sopir angkot maupun mikro ya, yang menyampaikan bahwa Pak, ini penumpang saya habis Pak di bawah sama odong-odong. Akhirnya memang kemarin sempat kita pertemukan di Cilongok ya. Jadi ada insiden. Iya, ada insiden penyampaian aspirasi dari mereka yang memang terdampak dalam arti kayak supir mikro, kemudian supir angkot yang merasa mohon maaf dalam tanda kutip ya, rezekinya masuk ke odong-odong. Sedangkan odong-odong ini bukan kendaraan tapi bisa beroperasi di jalan raya. Ya insya Allah kami terus melakukan Pak Fauzi, terus melakukan penertiban kepada mereka dan mudah-mudahan semua lini, semua lapisan masyarakat menyadari bahwa itu bukan kendaraan umum yang berkeselamatan seperti itu. Iya baik, terima kasih menurut saya sudah cukup jelas ya. Barangkali Pak Uti ingin menambahkan juga terkait dengan tadi pertanyaan saya juga mengenai metode untuk mengedukasi mereka terkait dengan tadi ya untuk meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas sendiri. Iya, dari kami di Subdikmas Unit Kamsel Satlantas Polresta Banyumas, di mana salah satu sasaran kegiatan Dikmas itu adalah anak usia dini, dan selama ini yang sudah kami laksanakan dan yang sudah berjalan sebagai informasi untuk Kapolri sudah ada MOU dengan Kementerian Pendidikan Nasional, di mana sudah di breakdown sampai dengan instansi yang paling bawah. Misalnya di sini Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, di mana salah satu itemnya untuk guru TK sama Himpaudi ya Bu ya. Itu salah satu sasarannya. Kemudian yang sudah kami laksanakan kegiatan edukasinya, di mana yang sudah berjalan biasanya dari playgroup atau TK itu sudah bersurat ke kami terlebih dahulu Mbak Citra, sehingga kami sudah bisa menjadwalkan ini mana saja sasaran-sasarannya yang akan dilaksanakan kegiatan edukasi. Namun apabila misalnya dalam minggu tersebut mungkin nihil kegiatan, kami yang akan mendatangi khususnya daerah di rawan kecelakaan tadi itu. Seperti itu.
Oke, berarti sebenarnya sudah banyak cara dilakukan ya oleh Polres sendiri ya. Betul. Baik. Kemudian kita kembali ke Ibu Ina nih. Ibu Ina tadi apa yang sudah disampaikan Ibu Ina kan bahwa dari Himpaudi sendiri itu sudah bagaimana caranya untuk mengenalkan anak-anak terkait dengan tertib berlalu lintas. Kemudian kalau tanggapan dari Ibu sendiri nih Bu, dengan maraknya sekarang anak-anak SD ini yang sudah mulai mengendarai kendaraan bermotor khususnya di jalan raya, ini kalau menurut Ibu seperti apa? Iya, baik. Saya setuju dengan tadi pendapatnya Bapak Supono ini, mohon maaf ya terkait dengan odong-odong juga ya. Masih odong-odong ya. Iya, karena gini Mbak, anak usia dini ini kan pada dasarnya dia perekam hebat, peniru ulung. Sehingga ketika anak itu melihat ya jadi melihat langsung menirukan. Ya. Dusi, dudu ya kata children do, maaf ya. Grogi ada Mbak. Takut polisi ya Bu. Salah ya Bu ya. Gitu. Jadi anak kan peniru ulung, sehingga ketika mengikuti orang tua, kemudian melihat masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan apa yang didapatkan di lembaga, di sekolahan terutama. Nah ini sangat riskan sekali, sehingga kami betul-betul butuh menguatkan dengan pengenalan-pengenalan kepada anak tadi, bagaimana harus menyeberang jalan, tengok kanan, tengok kiri, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan anak-anak yang sekolah dasar yang marak sekali, memang betul Pak, karena sering sekali saya lihat tidak pakai helm, ngebut, bahkan saya sempat disalib itu sampai astagfirullahaladzim, boncengan bertiga. Nah ini kan mungkin dari pihak Polres juga bisa melakukan edukasi, kemudian membuat program terkait dengan parenting. Barangkali juga bisa memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, karena yang belum tersentuh dan belum melaksanakan parenting, penguatan untuk orang tua itu di jenjang selanjutnya, terutama SD SMP ini yang belum waktunya sudah memakai motor. Bahkan kadang ada orang tua yang bangga anaknya bisa memakai motor. Nah ini kan, nah ketika nanti sudah terjadi hal yang membahayakan baru reaksi. Nah intinya seperti itu kan saya disayangkan sekali. Bukan primisif, tapi intinya mengajak anak untuk berpikir bersama. Jadi bahayanya berkendara di jalan raya seperti apa, kemudian belum waktunya, usianya masih usia sekolah, belum saatnya mempunyai SIM, seperti itu kan harus betul-betul diberikan. Nah ini kerjasamanya ya dengan orang tua juga harus intens ketika melakukan edukasi terhadap anak, pola asuh yang sesungguhnya harus diberikan baik di sekolah maupun di rumah itu, karena 60% kan berada bersama orang tua, ya kan? Kita di sekolah hanya 20% waktunya, ini kan sangat lingkungan itu yang memprihatinkan sekali kan kejadian. Karena anak melihat di lingkungan, oh itu dengan rambutnya yang pirang, nah itu sangat-sangat memprihatinkan untuk kami, terutama di Himpaudi. Dan alhamdulillah kalau selama ini banyak lembaga-lembaga yang sudah disampaikan Bu Okti, tapi untuk sosialisasi yang secara kontinu terhadap guru-guru sepertinya kami butuh Pak. Nanti ini masukan juga ya, butuh juga karena biar kami tidak salah ketika mengenalkan, oh ini rambu-rambu yang benar yang ini, gitu ya. Jadi butuh sekali, jangan sampai nanti kami salah memberikan karena ini tahapan betul sekali. Jadi tadi yang disampaikan go to school, nah ini jangan sampai yang tingkat atas saja, kami juga butuh yang di tingkat bawah seperti itu. Baik, terima kasih sekali Ibu Ina. Baik, kemudian Ibu Suwarti nih, terkait dengan metode khusus nih Bu yang bisa dilakukan tentunya dalam memberikan arahan kepada anak-anak usia dini terkait dengan tadi sadar berlalu lintas, seperti apa nih kalau menurut Ibu sendiri? Oke, baik. Jadi kita perlu pahami bersama bahwa cara berpikir anak itu kan ada tahapan-tahapannya gitu. Pada anak PAUD itu praoperasional, kemudian kalau mulai
mulai SD sampai SMP itu operasional konkret. Jadi lebih banyak pada hal-hal yang dia lihat gitu, dia lihat, dia dengar, lebih pada di situ. Dan anak juga belum mampu untuk nanti akibatnya begini loh. Kalau itu kan sudah abstrak gitu, itu anak belum bisa mencapai pemikiran seperti itu. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu lebih pada apa yang dia lihat, dia dengar gitu. Dia makanya tadi modeling itu cukup besar perannya di situ. Nah, yang menjadi model itu apakah bisa orang tuanya atau mungkin tadi tayangan-tayangan gitu. Betul. Kadang tontonan pun kan juga bisa menginspirasi. Rambut katanya kalau yang di warna itu katanya lebih keren kan kayak kemudian pakai rok mini itu kan lebih menarik. Ya betul kan, girl band, boy band itu kan aneh-aneh gitu kayaknya. Nah itu karena memang dunia sekarang kan sudah tidak bisa dibatasi lagi gitu. Apalagi dengan penggunaan gadget. Bahkan kadang orang tua sendiri memiliki pemikiran ya sing penting meneng gitu. Kalau diam nggak apa-apa asal orang tua bisa beraktivitas yang lain ya. Makanya penting memang parenting itu penting gitu. Karena memang anak itu belum mampu untuk berpikir yang banyak, berpikir yang jauh ke depan gitu, belum bisa mencapai itu sesuai dengan tahapan berpikir mereka gitu. Nah ini juga Fakultas Psikologi UMB juga banyak menjalin relasi-relasi gitu, pelatihan dalam rangka pengabdian masyarakat tuh ke PAUD gitu ya, ke SD, SMP gitu, jenjang-jenjang sekolah itu. Dalam rangka biasanya kita lebih tanamkan pada bagaimana orang tua membentuk karakter anak gitu, karena memang anak itu mayoritas waktunya pasti bersama orang tua gitu, dan memang sampai ketika dia namanya masih anak, kita tidak akan bisa mengedukasi anak tanpa keterlibatan orang tua. Jadi kita pasti akan lebih fokuskan ke orang tua gitu, bagaimana tanggung jawab orang tua. Karena kadang ada beberapa pendapat bahwa ya saya sekolahkan di sekolah yang mahal, yang full day. Karena saya tidak mampu untuk mendidik, biasanya seperti itu. Sehingga ini kan pengalihan tanggung jawab, pengalihan peran gitu. Nah itu mungkin perlu diluruskan bahwa tetap tanggung jawab pendidikan anak itu tetap di orang tuanya. Seperti itu. Sehingga tidak ada itu mereka lepas dengan dalih saya cari sekolahan yang full day, yang anak tidak kemana-mana di situ gitu. Jadi nanti keluar dari situ tuh bagus karakternya gitu. Jadi, nah ini tidak bisa gitu ya, tidak bisa. Artinya tetap orang tua itu harus menjadi role model utama gitu. Meskipun anak kadang lebih memprioritaskan gurunya, terutama kalau anak-anak PAUD gitu kan, itu lebih apa kata bu guru, apa kata bu guru gitu, ya gitu. Tidak mau makan kalau sama bu gurunya mau, gitu. Sama gurunya nurut. Nah itu, tapi tetap gitu. Artinya orang tua mengawasi bahwa perkembangan anaknya itu sesuai dengan norma, dengan aturan gitu. Nah, harapannya kalau misalnya di sekolah itu ditanamkan apa, di rumah itu mendukung gitu, jadi sinkron gitu. Kalau tidak, maka mungkin anak akan mengalami confuse, kebingungan gitu. Ini siapa yang harus saya ikuti gitu. Nah, karena taraf berpikir mereka masih rendah dan memang belum bisa menjangkau jauh gitu ya, yang sesuai dengan dirinya. Makanya kadang kan kalau dimarahi ayah lari ke ibu, dimarahi ibu lari ke mbah. Nah, gitu sesuai mood dia lebih nyaman di mana. Nah, seperti ini. Jadi memang harus ada sinergi, harus ada keseragaman dalam mendidik karakter ini gitu. Jadi di keluarga ya diupayakan mengikuti atau mendukung apa yang sudah diajarkan di sekolah gitu. Karena memang saya juga pernah itu yang terkait dengan ketemu anak SD boncengan bertiga, saya disalib, tapi mungkin kan daya pikir mereka kan belum bisa, oh ini nyukup atau enggak gitu, akhirnya nyerempet stang saya gitu dan cuman noleh nyengir bablas gitu. Saya astagfirullah, saya bilang gini, dan boleh gitu orang tua, loh ini anak-anak masih kecil-kecil boleh gitu. Tadi dikatakan malah bangga, saya nggak ngajari kok sudah bisa ya naik motor ya gitu. Nah ini berarti harus ada
edukasi untuk orang tuanya juga. Oke, baik. Ini juga sudah ada yang gabung juga nih melalui WhatsApp. Kita baca dulu sebelum lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Citra dan juga narasumber. Yang ingin saya tanyakan bagaimana terkait dengan upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Terima kasih dari Pak Anton yang ada di Sokawera. Ya, dan Sokawera. Siapa nih? Iya. Ya, silakan. Mungkin izin Pak Anton ya. Iya, Pak Anton, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi memang bagaimana untuk mengupayakan pelanggaran lalu lintas ya yang dilakukan oleh masyarakat. Ya memang kita saat ini memang sudah melaksanakan penindakan secara etle ya dengan penggunaan elektronik traffic law enforcement. Jadi penggunaan CCTV yang sudah terpasang di spot yang memang banyak pelanggaran, kemudian juga kita menggunakan etle mobile. Jadi kita patroli menggunakan kamera yang kemudian itu nanti akan dilakukan penindakan secara etle tadi. Di samping itu kita juga melakukan edukasi yang memang sudah menurut kami sudah kata orang Jawa kewuhan akal kalau sudah berbagai macam cara kita laksanakan. Ketika ada adik-adik yang di bawah umur menggunakan kendaraan bermotor kemudian terjaring oleh kami ketika kami sedang mengadakan pengaturan, kita tidak hanya sebatas penindakan saja, tidak. Namun demikian kami hubungkan dengan kesiswaan. Jadi kami kebetulan kan membina sekolah-sekolah. Jadi kami tersambung dengan kesiswaan. Ketika ada anak misalnya nih, kamu dari SMP berapa? SMP 3 Patik Raja misalnya. Oh ya, oke, nanti saya foto dulu, saya kirim ke kesiswaan. Mohon izin Ibu, Bapak, ini siswa dari SMP 3 kedapatan tidak menggunakan helm, boncengan bertiga dan motornya kayak belalang sembah. Mohon untuk diadakan pengawasan yang lebih, diedukasi yang baik. Syukur bagi orang tuanya diundang gitu. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya tadi Bu Ina menyampaikan bahwa untuk kerekan guru kerekan guru memang masih kurang. Jadi kami sudah pernah melaksanakan Ibu diseminasi guru karena kita menggarisbawahi terkait dengan kurikulum merdeka yang dilakukan di Dinas Pendidikan. Jadi kami sudah pernah menyampaikan kepada rekan-rekan guru tingkat SMP, tepatnya di Diknas waktu itu kami koordinasi dengan Pak Joko. Kemudian yang berikutnya tingkat SMA dan SMK kami laksanakan 2 kali di SMK 3 Banyumas dan SMK 75. Alhamdulillah, jadi memang sudah semestinya rekan-rekan guru ini menyampaikan kepada siswanya. Jadi kami sampaikan itu adalah masuk ke kurikulum pelajaran PKN. Itu disisipkan di situ. Kemudian selain itu ketika kami memberikan edukasi, jadi memang ada beberapa tingkatan Mbak Citra. Kalau yang tingkat PAUD, kemudian KB, TK, itu kami putarkan video atau film yang terkait dengan edukasi yang bentuk kartun misalnya mau berangkat sekolah harus pamitan dulu, harus menggunakan helm seperti apa, itu sudah kita laksanakan. Terkait dengan misalnya nih ibunya pakai HP kemudian berhenti sembarangan, di situ ada rambunya. Jadi anak-anak sudah mindsetnya sudah terbentuk. Enggak boleh misalnya seperti itu. Tapi ya realitanya ada yang berbeda ya. Beda. Kemudian untuk tingkat SMP sampai dengan mahasiswa, kami memang juga putarkan video yang memang real terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang kemudian berakibat kecelakaan lalu lintas. Memang mengerikan. Saya kadang takutnya ada yang mungkin takut darah dan sebagainya. Psikologis itu kami pertimbangkan juga. Jadi kami pilih-pilih ketika mau memutar film itu. Oh ini audionya seperti ini. Jangan-jangan nanti ada yang ketakutan kemudian trauma dan sebagainya. Atau apalagi mohon maaf di depannya kami sudah sampaikan dulu, mohon maaf ya Mbok, ada yang bapaknya pernah mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Kami harus seperti itu karena psikologisnya berbeda-beda masing-masing tingkatan seperti itu. Jadi lebih
mengena, lebih mengena kepada pemutaran film yang memang real. Jadi pelanggarannya misalnya masuk dari sini, misalnya dari RRI, mau belok kiri maupun belok kanan, nggak tengok kanan tengok kiri, ada jalur yang lebih perlu diutamakan, akhirnya tabrakan. Jadi itu real. Jadi kejadiannya benar-benar terjadi dan akibatnya, mohon maaf misalnya sampai ya seperti itu, kadang kami cut yang di situ tuh, itu untuk menjaga psikologisnya mereka. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita lakukan setiap hari, hampir setiap hari ini bisa berdampak dan bisa bermanfaat untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, karena juara 1 Banyumas ini kecelakaannya. Saya juara 1 tapi kecelakaan. Iya, itu miris sekali. Jadi waduh, saya sangat-sangat berharap peran serta dari seluruh pihak lah ya, seluruh pihak untuk bersama-sama untuk menekan ini, gitu, baik pihak sekolah, kemudian instansi dan lain sebagainya. Jangan kasih contoh yang tidak baik, yaitu tadi mulai dari kecil kita bentuk mindsetnya mereka untuk disiplin berlalu lintas. Tapi orang tuanya ketika, saya kadang ngetes ini Mbak, ngetes kepada anak-anak nih. Tadi yang berangkat ke sekolah, diantar emaknya, diantar Umi, diantar Abah, siapa? Saya. Pakai helm enggak? Enggak. Terus maknya enggak. Nah, alasannya apa? Deket. Aduh, saya sampaikan ketika berkendara, bermotor itu jangan bicara jauh, dekat. Tapi yang namanya kecelakaan lalu lintas itu bisa menimpa kapan saja, di mana saja. Itu di depan rumah aja bisa. Seperti itu. Jadi mereka tergambarkan, kemudian mampu menegur kepada orang tuanya. Itu loh. Dengan video. Ya, kayak kami putarkan video. Ibu nggak pakai helm, oh iya saya lupa. Akhirnya ibunya kan pakai, anaknya yang negur gitu. Jadi anak ini akan meniru, seperti itu. Itulah yang kami lakukan, dan kami merasa bahagia sekali ketika bisa bermain dengan anak-anak, karena anak saya udah gede-gede. Berarti kode bikin lagi Pak. Mungkin menambahkan sedikit ya Pak Citra, di mana tadi sudah disampaikan upaya preemptif kami dengan melaksanakan edukasi secara masif dan kontinu, di mana dengan setiap tahapan dan sasarannya, kemudian upaya represif tentunya dengan penindakan melalui etle, dan selain itu upaya preventif kami yang dilakukan oleh Satlantas juga diantaranya melaksanakan kegiatan patroli humanis, kemudian Blue Light Patrol. Patrolinya tidak hanya siang hari Mbak, Blue Light Patrol untuk mencegah balap liar itu dilaksanakan kami setiap malam, di mana rentang waktunya nanti biasanya tidak tentu, dan khususnya menyasar ke daerah-daerah rawan kecelakaan maupun daerah yang disinyalir kerap terjadi balap liar. Oke, baik. Ini sangat menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Tapi waktunya juga sudah sangat mepet. Terakhir nih ya, harapannya terkait dengan tadi sadar berlalu lintas khususnya untuk anak-anak usia dini nih apa nih? Mungkin dari Bu Ina dulu nih, silakan. Terima kasih. Kalau menurut kami dari Himpaudi sejauh ini kan memang tadi betul disampaikan Mbak Okti sama Pak Peno ya, ini sudah melakukan maksimal ya untuk di wilayah Banyumas sadar berlalu lintas untuk keselamatan. Tapi mohon maaf Pak, izin menyampaikan juga karena Himpaudi ini mitra dinas, sehingga nanti kami butuh MOU khusus sehingga agar nanti dari lembaga atau organisasi Himpaudi ini juga tersentuh gitu. Jadi tidak dari lembaga yang menyurati, mungkin dari program itu satu. Kemudian yang kedua, barangkali ada edukasi yang intens ke PKK, Karang Taruna, RT RW itu kan sangat perlu, karena ini yang sasaran yang paling bawah ini kan justru sangat dibutuhkan itu menurut saya. Kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain yang justru harus dipahamkan, dan kembali lagi juga tadi peran orang tua ini sangat-sangat menentukan sekali bagaimana menjaga anak, memberikan pola asuh yang seharusnya. Saya rasa itu. Kemudian tadi kalau di lembaga PAUD kami juga sudah lakukan Pak pengenalan, walaupun hanya rambu secara real, tetapi kita juga putarkan film-film pendek. Jadi justru tidak kartun tapi secara
nyata di situ. Itu kreativitas dari para guru-guru PAUD. Ya, terima Guru kasih. PAUD dituntut kreativitas yang tinggi gitu. Ya, itu saja Mbak Citra ya dari Himpaudi. Nah, baik. Kemudian Ibu Suwarti, silakan Ibu, harapannya ke depan. Silakan. Baik, ya harapan kami juga artinya bersinergi dengan berbagai instansi itu sangat penting gitu, karena memang anak kan generasi masa depan kita itu negara kita nanti akan dititipkan ke mereka, sehingga perlu untuk bersama-sama dalam rangka untuk mendidik mereka, menjaga mereka sehingga menjadi generasi yang baik gitu ya, berakhlak mulia gitu, sehingga nanti bisa menghasilkan banyak karya prestasi. Nah, itu yang membanggakan, tidak hanya buat diri mereka sendiri sehingga akan meningkatkan kepercayaan diri mereka, tapi juga buat orang tua, buat bangsa kita. Itu saja Mbak. Oke, terima kasih sekali. Kemudian nih Pak Supeno, silakan Pak Supeno, singkat waktu saja. Ya, tentunya kami dari kepolisian Satlantas Polresta Banyumas ya menghimbau atau berharap kepada seluruh pihak karena kecelakaan ini kan bukan hanya tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab semua pihak, dari sisi masyarakat umum, pelajar dan lain sebagainya. Itu memang harus punya kesadaran hukum yang tinggi untuk mematuhi aturan lalu lintas. Jadi saling mengingatkan. Jadi orang tua juga mengingatkan anaknya. Ketika anaknya mau berangkat sekolah nggak pakai helm, diingatkan. Setidaknya kita ikhtiar untuk tidak melawan takdir, bukan melawan takdir, tapi ikhtiar bagaimana kita bisa selamat sampai tujuan, seperti itu. Jadi kalau tadi nyambung sedikit ya punya Bu Ina tadi, untuk RT RW Karang Taruna itu pun udah kami laksanakan Ibu. Tapi memang kami fokus kepada daerah-daerah yang rawan kecelakaan, misalnya kayak di Cilongok gitu, kami masuk ke sana dari perangkat desa, kemudian RT RW semuanya, dan kami titip pesan kepada beliau-beliau itu untuk disampaikan kepada warganya gitu. Ya, jadi lebih efektif mestinya seperti itu, daripada kita katakanlah door to door, satu orang kita ngomong. Itu kurang efektif menurut saya. Mungkin itu Mbak Citra. Iya, baik, terima kasih. Dan yang terakhir Ibu Okti, silakan menambahkan. Iya, harapan saya ke depan mudah-mudahan dengan adanya pembicaraan kali ini adanya tergugah motivasi, khususnya peran orang tua yang sangat besar tentunya, dan tidak luput juga peran aktif dari masing-masing instansi terkait guna menanamkan kedisiplinan lalu lintas sejak usia dini, sehingga diharapkan menanamkan pola pikir bahwa kita bisa ke depan mewujudkan Banyumas yang lebih tertib. Amin, Amin. Baik, kalau begitu pendengar, terima kasih banyak ini atas kebersamaannya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Okti dan juga Pak Supeno nih dari Polresta Banyumas. Kemudian terima kasih untuk Ibu Ina Yukawati nih ya dari Himpaudi Kabupaten Banyumas, dan juga Ibu Suwarti ini dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sama-sama Mbak Citra. Yang pada pagi hari ini sudah banyak sekali memberikan informasi terkait dengan sadar berlalu lintas di usia dini. Memang ini sangat penting sekali. Dan jangan lupa juga pendengar ini selalu dihimbau ya untuk selalu berhati-hati di jalan, untuk terus mengikuti rambu-rambu lalu lintas tentunya untuk menjaga keselamatan Anda di jalan hingga tempat tujuan. Dan akhirnya pendengar, saya Citra pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selepas ini pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti Fokus Berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Lihatlah masa berganti semua.